Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kumpai dimanapun berada, berjumpa lagi dalam program Daun Kumpai, dakwah tanpa batas. Bersama saya Andika Pratama di Rumah Kumpai. Kali ini kita kedatangan Ustadz Kondang. Beliau ini super sibuk kalau kita bicarakan. Beliau juga seorang guru. Beliau ini juga seorang bendahara umum IKMI Rokan Hulu. Beliau ini adalah Ustadz Deswan SPDI. Beliau berasal dari Sumatera Barat dan alhamdulillah sebentar lagi beliau akan menyampaikan siraman rohani yang menemani sahabat Kumpai dimanapun berada untuk menunggu waktunya berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Insya Allah puasanya lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima semua puasa kita mulai dari awal sampai akhir Insya nanti. Allah. Jadi begini Ustaz, Ya. Seperti biasa sebelum sahabat Kumpai dimanapun berada menunggu berbuka puasa, Ya. alangkah baiknya Ustadz memberikan tausiah singkat siraman rohani yang dianggap perlu selama bulan suci Ramadan ini. Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, menemani waktu kita berbuka pada sore hari ini, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kekuatan. Terlebih hari ini mudah-mudahan dengan puasa kita hari ini di tahun ini, mudah-mudahan Allah terima puasa kita dan sampai nanti di akhir Ramadan untuk yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang ingin kami sampaikan pada pembukaan atau menjelang berbuka puasa ini itu adalah 3 kewajiban seorang muslim. Di dalam hidup ini kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya seorang Islam atau seorang insan manusia ada hak kewajiban yang harus selalu dia laksanakan. Apa? Di antara hak yang harus kita lakukan dalam ini yang kami sampaikan ada 3 poin yang harus selalu kita jaga, kewajiban perbuatan yang selalu kita tingkatkan agar nanti kehidupan kita dunia ini menjadi orang yang beruntung dan sehingga mendapatkan ridho dan kembali ke Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia takkan lama hidup di atas dunia ini. Yang namanya kita manusia itu akan merasakan yang namanya kematian. Maka sebelum datang kematian, apa yang harus kita persiapkan? Tentulah bagaimana kita mendekatkan diri kita sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif di atas dunia ini. Tentulah kita harus semangat selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-56, surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Yang Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jelas Allah ingatkan kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia jangan sampai kita melalaikan, meninggalkan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah nanti bekal kita kepada Allah. Ketika kita dekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan ibadah Allah, baik salat 5 waktu sehari semalam, baik melaksanakan ibadah puasa di siang hari seperti hari ini, baik kita membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Inilah tujuan kita bagaimana nanti kehidupan dunia yang Allah berikan sesaat bisa kita laksanakan, bisa kita mengamalkan
apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita masing-masing. Maka inilah saudara bapak sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yang pertama ini kita jaga hablum minallah, hubungan kita kepada Allah itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita jaga perintah Allah? Karena kita tadi kembali bahwasanya hidup dunia ini takkan selamanya kita, siapapun orangnya, bagaimanapun kedudukannya, kaya, miskin, senang, susah, siapapun manusianya, yang jelas Allah ingatkan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap bernyawa dunia ini, baik manusia apapun makhluk Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, hak kita sebagai seorang muslim, selalulah kita jaga agar kita selalu melaksanakan dan mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Yang kedua, sekalian saudara bapak ibu dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, yang kedua hak kita sebagai seorang muslim adalah hak kita kepada diri kita sendiri. Apa hak kepada diri kita sendiri? Allah berikan kita seluruh anggota badan sempurna, baik dengan tangan, baik dengan mata, baik dengan kaki, baik dengan mulut, maka kita pergunakanlah seluruh anggota badan kita ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaki yang masih Allah berikan kita bergerak, selalulah kita langkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang masih bisa bergerak, selalulah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Allah ijabah, Allah kabulkan doa kita ketika kita selalu memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kita mulut lisan ini, selalulah kita memperbanyak berzikir, dan terlebih di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena setiap apa yang telah kita lakukan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan kita yang bergerak, dengan mata yang melihat, dengan telinga yang mendengar, seluruh anggota badan kita nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ketika baik yang kita lakukan, maka baik pula lah yang akan kita dapatkan. Ketika jelek yang kita lakukan dengan anggota badan kita, maka dosa, maka inilah nanti azab yang akan Allah berikan kepada kita. Karena Allah ingatkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka siapa yang berbuat kebaikan tadi kepada dirinya dia berkebaikan, maka akan kembali kebaikan itu kepada dirinya sendiri. Sebaliknya siapa yang berbuat kejahatan, dosa, maka dosa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka tidak bisa lagi kita berbohong nanti ketika kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini mari kita pergunakan, apalagi dengan mulut yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga dengan perkataan yang baik, menjauhi perkataan yang tidak berguna, menjauhi perkataan yang menghina, mencaci, meminah dan sebagainya. Terlebih kita pun ada memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan kepada kita, masalul ladzi yaskuru rabbahu wal ladzi la yaskuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Perbedaan orang yang berzikir dengan mulutnya berkata beringat kepada Allah, perbedaan adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Bagaimana maksud hadis ini? Ketika masih Allah berikan kita hidup nyawa di atas dunia ini, ketika tidak mau berzikir kepada Allah, maka ibarat kita ibarat orang yang sudah mati alias bangkai. Maka dengan itu Allah berikan kita mulut, maka seringlah kita memperbanyak baca Al-Quran, berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, surah yang ke-36, ayat yang ke-65, Allah ingatkan kepada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa taswa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tidak akan berguna lagi. Yang mana mulut itu nanti yang biasanya bisa bicara, nanti pada akan tutup, tidak bisa lagi berbicara seperti biasanya. Yang mana tangan kita tidak bisa berbicara ketika dunia, dia akan nanti akan berkata, dan kaki kita akan bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang terakhir, yang ketiga, apa sebenarnya hak kita sebagai muslim di atas dunia ini adalah hak kita sesama manusia. Ustadz Dika dengan Ustadz saya sendiri, tentu kita harus saling tolong menolong. Tidak bisa orang kaya, sekaya-kaya pun dia, tidak akan bisa dia hidup sendiri tanpa pertolongan orang miskin. Begitu sebaliknya, kita orang yang miskin tentu butuh pertolongan orang kaya. Maksudnya bagaimana? Hidup dunia ini, kewajiban kita harus selalu meningkatkan hablum minannas, hubungan kita kepada manusia,
dengan saling mentolong-menolong, dengan membantu kesulitan sesama kita manusia, agar nanti kita semuanya kembali kepada Allah, mendapatkan ridho dan rahmatnya. Dan sehingga kita di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Apa tujuan kita puasa? Salah satunya adalah untuk saling merasakan berbagi bagaimana rasanya haus dan lapar ketika melaksanakan puasa. Bagaimana kita bayangkan ketika orang yang tidak punya harta, tidak punya rezeki, dia ketika mau makan, dia tahan laparnya. Dan disinilah di bulan Ramadan kita dididik bagaimana kita merasakan antara saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, yang tidak mendapatkan makan dari hari demi harinya. Dan beginilah Allah perintahkan kita puasa, agar kita tujuan adalah saling membantu, saling tolong-menolong, saling merasakan bagaimana pahitnya, sakitnya ketika parut tidak mendapatkan makanan. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin wal muslimat, mari kita dalam hidup dunia ini, kita jaga diri kita jaga anggota badan kita, dan jaga saudara persaudara kita sama manusia, agar nanti ketika kita kembali kepada Allah, betul-betul kita menjadi insan yang muttaqin, karena tujuan kita puasa adalah la'an lakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan bertakwa untuk diri kita sendiri, tapi ketika ibadah kita jaga, anggota badan kita jaga, dan persaudaraan hubungan kita kepada manusia kita jaga, insya Allah nanti kita semuanya kembali kepada mendapatkan ridho dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ada manfaatnya bagi kita Amin semua. ya rabbal alamin. Terkhususnya di bulan Ramadan ini, Ustaz. Amin. Tadi Ustaz menyampaikan 3 kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah kewajiban kepada Allah. Kewajiban kepada diri sendiri. Betul. Dan kewajiban kepada kita sesama. Namun kewajiban yang kedua ini, Ustaz, ini sangat menarik. Yang perlu saya tanyakan dan insya Allah akan mewakili pertanyaan sahabat kumpai dimanapun berada. Betul. Bentuk kewajiban kepada diri sendiri itu seperti apa, Ustaz? Baik, kaum muslimin wal muslimat, sahabat kumpai dimanapun saya berada, inilah yang harus kita pertegas. Karena bagaimana kewajiban kita kepada diri kita sendiri, inilah seluruh anggota badan kita ini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang berikan. Jadi jangan sampai ketika Allah berikan kewajiban kepada diri kita ini seperti tangan tadi, mata, telinga, mulut, kaki, dan sebagainya, kita selalu harus jaga bagaimana seluruh anggota badan kita di diri kita, kewajiban kita tentulah melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya tadi, dengan mulut kita banyak berzikir, menghindari perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mata menjauhi melihat perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan telinga kita hindari dengan mendengarkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kewajiban kepada diri kita ini adalah seluruh anggota badan kita ini selalulah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu. Terlebih mulut kita ini, karena mulut ini sering membuat dosa, sering membuatkan penyakit kepada orang lain, menghina, mencaci, mengadu dan sebagainya. Maka yang paling sangat kita jaga kewajiban kepada diri kita, inilah lisan kita, selalulah kita memperbanyak berzikir dan bertobat dan melaksanakan perintah dengan melaksanakan membaca ayat suci Al-Quran. Inilah ketika kita jaga kewajiban kepada diri kita, mudah-mudahan seluruh hari demi hari, waktu demi waktu yang Allah amanahkan seluruh badan kita ini, kewajiban kita selalu kita jaga kepada Allah Subhanahu. Jadi begitu ya, Ustaz? Iya, betul. Namun dari jawaban Ustaz tadi menimbulkan satu pertanyaan baru. Tadi Ustaz mengatakan jagalah lisan agar tidak menyakiti hati sesama. Betul. Namun sekarang ini timbul pepatah baru, Ustaz. Ibu jari lebih tajam dari lisan kita atau lidah kita. Dalam arti kata seperti ini, Ustaz. Dengan kemajuan zaman sekarang modern ini tanpa kita mengucapkan sesuatu, kita bisa menyakiti hati sesama. Betul. Dengan adanya Facebook, dengan adanya WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dengan 2 ibu jari kita membuat story WA, story IG, atau mungkin kita mengirim pesan kepada orangnya langsung, itu bisa menyakiti hati orang tersebut. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, baik. Inilah zaman teknologi yang tak bisa kita pungkiri. Banyak hari ini, kadang-kadang kita ini tidak bisa, gara-gara mulut ini saja kita menyakiti orang lain, melebihi dengan jari kita tadi. Maka caranya, hindarilah bagaimana kita bisa menjaga kewajiban diri kita tadi itu, baik dengan tangan, jari yang hari ini yang luar biasanya bisa menyakiti orang lain, dengan tadi melalui Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Maka kembali kita, karena ini adalah kita sebagai seorang manusia,
maka selalulah kita perhatikan terutama seluruh anggota badan kita ini. Jangan sampai dengan jari tadi, dengan mulut, dengan perkataan yang menyakiti orang lain. Kita berusaha jangan sampai anggota-anggota badan kita ini bisa menyakiti orang lain. Tapi kita berusaha bisa kita mengendalikan. Karena zaman ini zaman canggih, tergantunglah kepada diri kita sendiri. Berarti intinya tergantung kitanya ya Ustaz, mau dibawa kemana kecanggihan di zaman sekarang ini, dalam kebaikan kah atau keburukan, salah satunya menyakiti hati orang. Begitu ya Ustaz. Oleh sebab itu selalulah kita jaga, karena ibarat mata pedang ini, ketika kita bisa pergunakan pedang itu dengan baik, insya Allah akan berguna buat diri kita. Tapi ketika tidak bisa kita jaga pedang itu, bisa menyakiti diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Begitulah jadi kita hari ini. Selalu kita jangan sampai jari-jari yang Allah berikan, jangan kita sering mempergunakan untuk menjeleki orang lain, tapi pergunakanlah jari ini dengan berzikir, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun membuat status di Facebook itu tentang dakwah, itu boleh ya Ustaz ya? Ya boleh. Itulah yang lebih baiknya. Jangan sampai kita dengan hari ini teknologi yang luar biasa canggihnya, dengan Facebook kadang kita kirimkan hinaan, cacian, memang bukan melalui mulut, fitnah tapi, salah satunya. Tapi jari ini memang luar biasa hari ini. Maka mari kita jaga. Ibarat tadi, ketika kita memegang sebuah pedang, bagaimana mengendalikan diri kita, tergantunglah kepada diri kita sendiri. Baik Ustaz, Masya Allah. Mungkin itu saja dulu Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan sahabat Kumpai di rumah. Baik sahabat Kumpai dimanapun berada, demikianlah untuk kali ini tausiah singkatnya dari Ustadz Deswan SPDI. Tetap saksikan dan ikuti program kami Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Namun sebelum kami undur diri, saya Andika Pratama bersama Ustadz Deswan SPDI mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada bulan Ramadan ini full dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai host mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.